Baik, sudah kelihatan di layar Anda? Sudah, Pak. Ya, jadi materi hari ini tentang tahapan pelaksanaan proyek. Ya, jadi ini adalah pemahaman dasar tentang tahap-tahap pelaksanaan proyek, ya, untuk proyek bangunan gedung, ya. Dan ini yang kita sampaikan, ya, yang kita ambil contoh adalah untuk kegiatan proyek pemerintah, ya. Jadi proyek pemerintah adalah proyek yang dananya bersumberkan dari anggaran pemerintah, ya, baik APBN maupun APBD, ya. Jadi APBN itu anggaran dari pusat, ya. Kalau APBD itu dari daerah biasanya, ya, semuanya proyek pemerintah, dan biasanya akan mengacu pada peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan proyek ini ada beberapa tahap, ya. Ya, jadi untuk tahapan pelaksanaan proyek, khususnya untuk proyek konstruksi bangunan gedung, ya. Karena kita di arsitektur, sehingga yang saya jelaskan ini adalah untuk proyek konstruksi bangunan gedung, ya. Jadi di sini ada beberapa tahap, ya. Yang pertama di sini ada tahap persiapan dan pembentukan panitia lelang dan tim teknis, ya. Ini untuk proyek yang akan dilaksanakan, ya, dan menggunakan sistem lelang atau tender, ya. Tahap yang kedua ada proses lelang konsultan, ya. Jadi perlu Anda pahami dalam sebuah proyek itu ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama ada tentunya ada yang namanya user, ya, atau owner, ya. Terus ada panitia lelang, ya, untuk proyek-proyek yang pengadaannya dengan sistem lelang atau tender, ya. Atau biasanya kalau apa istilahnya dengan proses penunjukan itu biasanya juga ada tim, ya. Terus ada konsultan, ya, untuk proyek bangunan gedung biasanya ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas, atau ada konsultan MK, ya. Terus ada tim teknis biasanya, ya. Itu untuk pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proyek, ya. Jadi setelah tahap persiapan dan pembentukan panitia lelang dan tim teknis, ini nanti ada proses lelang konsultan, nanti masing-masing akan saya jelaskan. Setelah itu ada proses perencanaan teknis, ya. Nanti yang banyak berperan di sini ini biasanya konsultan perencana, ya. Selanjutnya, setelah perencanaan teknis selesai, masuk tahap berikutnya yaitu proses lelang, ya, untuk kontraktor dan konsultan pengawas, ya. Ini jika menggunakan konsultan pengawas, jika menggunakan konsultan MK berarti tanpa konsultan pengawas, ya. Selanjutnya tahap yang terakhir adalah pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. Nah, ini proses pelaksanaan konstruksi tentunya dilaksanakan oleh kontraktor. Untuk pengawasan konstruksi
bisa dilakukan oleh konsultan MK jika ada, dan jika tidak ada ya dari konsultan pengawas ya. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 tahap pokok ya, atau 5 tahap utama dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Baik, saya akan jelaskan dari masing-masing tahap ini. Tapi sebelum saya jelaskan lebih rinci, lebih detail, ada yang ditanyakan tentang kelima tahap ini. Mungkin ada yang belum dipahami dari istilah atau bahasa yang ada di sini. Halo? Masih cukup jelas ya? Jelas, Pak. Baik, ya, saya lanjutkan. Ini dari kelima tahap ini akan saya jelaskan ya. Jadi pada tahap persiapan dan pembentukan panitia ya, ini menjadi ranah owner atau user ya. Biasanya masih dalam lingkup instansi atau apa istilahnya institusi ya yang internal ya, internal instansi atau institusi ya. Terus untuk proses lelang konsultan ini ada lelang konsultan MK jika ada, dan lelang konsultan perencana. Jika ada maksudnya di sini jika tidak ada konsultan MK atau tidak menggunakan konsultan MK, berarti langsung proses lelang konsultan perencana ya. Jauhnya untuk perencanaan teknis ini yang terlibat nanti adalah konsultan perencana dan konsultan MK jika ada, dan tim teknis biasanya ya. Dan seterusnya kalau proses lelang kontraktor ini nanti ada panitia lelang dan konsultan MK jika ada ya, jika tidak ada ya hanya panitia lelang ya, bantu dengan tim teknis biasanya. Untuk pelaksanaan konstruksi biasanya ada kontraktor ya, konsultan MK jika ada, jika tidak ada menggunakan konsultan pengawas, dan terakhir perencana ya, konsultan perencana. Oke, selanjutnya saya buka aja semua ya. Pada tahap persiapan ya dan pembentukan panitia lelang dan tim teknis ya. Di sini tahap persiapan ini untuk pembentukan panitia lelang ini biasanya panitia lelang dibentuk oleh pimpinan instansi biasanya ya, dalam lembaga atau institusi itu ya, berdasarkan SK biasanya ada surat keputusan dan pembentukan tim teknis biasanya ya. Jadi di sini pada tahap persiapan, jadi tahap persiapan ini masih tahap sangat awal ya dalam sebuah proyek ya. Jadi tahap persiapan ini ada penyusunan program pembiayaan ya. Nah, untuk penyusunan program pembiayaan ini biasanya dilakukan oleh bagian perencanaan dan program pembiayaan dalam sebuah lembaga itu ya. Jadi dalam lembaga institusi ini biasanya ada bagian perencanaan dan program ya. Terus untuk penyusunan program pembiayaan ini ya, hal yang terpenting ya, yaitu terkait dengan program pembangunan dan pembiayaan untuk konstruksi fisiknya. Jadi misalnya ini tadi kita berbicara untuk konstruksi bangunan gedung ya. Jadi untuk konstruksi fisik ya, ini bangunan apa, nilainya berapa. Terus untuk perencanaan fisik, jadi untuk biaya untuk konsultan perencana itu nilainya berapa. Untuk pengawasan atau MK ini juga nilainya berapa, dan untuk
biaya pengelolaan kegiatan atau biasanya administrasi proyek. Ini juga ada biayanya berapa. Nah, untuk penentuan biaya-biaya ini nanti ada aturannya, ada istilahnya interpolasi ya untuk pembiayaan. Ini berdasarkan Permen PU ya. Itu ada nanti kita berikan terkait dengan berapa persentasenya untuk masing-masing kegiatan ini ya. Selanjutnya untuk penyusunan program di sini penyusunan kebutuhan bangunan ya, ruang dan lingkungan. Jadi di sini gedung apa yang mau dibangun, ruangnya apa aja, dan mungkin untuk penataan lingkungannya, landscape-nya apa aja ya, sarana dan prasarananya gitu ya. Ini untuk kebutuhan dari bangunan ya. Jadi untuk penyusunan kebutuhan bangunan, ruang dan lingkungan di sini berkaitan dengan fungsi bangunan, terus spesifikasi ruangnya ya, dan lain-lain. Jadi di sini berhubungan dengan bangunan, kebutuhan bangunan dan ruangnya ya. Dalam tahap persiapan ini tadi saya sampaikan, jadi pihak pimpinan biasanya akan menentukan berdasarkan SK, biasanya PPK ya. PPK ini pejabat pembuat komitmen. Jadi nanti istilahnya nanti orang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab penuh untuk kegiatan proyek ya. Terus ada panitia pengadaan barang dan jasa. Jadi ini ada tim lelang. Ini juga berdasarkan SK dari pimpinan ya. Terus juga ada tim teknis ya. Tim teknis ini tim yang diharapkan sangat memahami tentang teknis bangunan. Jadi unsurnya dari arsitek, sipil, mechanical, electrical, terus tim dari user ini nanti pemakai bangunan ya, dan atau tim PU. Jadi jika dalam lembaga atau institusi itu tidak ada ahli yang berlatar belakang arsitek, sipil, ME ya, itu bisa menggunakan tim PU ya, dengan istilahnya bekerja sama meminta untuk jadi pihak pimpinan biasanya memberikan surat ke tim PU. Biasanya kalau untuk proyek istilahnya daerah atau Pemda itu menggunakan tim PU dari pemerintah daerah. Tapi kalau untuk proyek yang biayanya dari pusat itu menggunakan tim PU dari provinsi, biasanya seperti itu. Oke, itu tahap persiapan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Bisa menangkap penjelasan saya terkait dengan tahap persiapan ini? Bisa, Pak. Oke, masih jelas ya? Baik, kalau masih jelas saya lanjut ya. Setelah tahap persiapan selesai ya. Jadi tahap persiapan di sini program pembangunannya apa yang mau dibangun dan lain sebagainya sudah jelas. Terus sudah ada PPK, pejabat pembuat komitmennya siapa, sudah ada panitia pengadaan barang dan jasa atau panitia lelang juga sudah ada, dan sudah terbentuk tim teknis. Nah ini jadi pada tahap persiapan ini semua sudah ada ya. Selanjutnya tahap kedua adalah proses lelang konsultan ya. Jadi lelang itu kan apa istilahnya, tender ya, pemilihan ya, atau seleksi ya untuk rencana konsultannya ya. Lelang konsultan MK jika ada dan konsultan perencana. Jika tidak ada konsultan MK misalnya, ya langsung lelang konsultan perencana. Ya. Jadi minggu kemarin sudah saya jelaskan
proyek itu bisa menggunakan konsultan MK atau tidak, ya tergantung kompleksitas, nilai dan lain sebagainya, ya. Jadi proses lelang konsultan ini jika ada konsultan MK maka akan dilakukan lelang konsultan MK dulu, ya, baru dilakukan lelang konsultan perencana, ya. Tapi jika tidak ada konsultan MK maka langsung dilakukan lelang konsultan perencana, seperti itu, ya. Dan pada tahap ini, ya, pihak yang terlibat di sini ada BPK, pejabat pembuat komitmen. Ini biasanya yang istilahnya mempersiapkan untuk bersama dengan panitia lelang, biasanya mempersiapkan untuk dokumen lelang perencana, ya. Terus ada panitia pengadaan barang dan jasa atau tim lelang. Jadi istilahnya dokumen termasuk HPS istilahnya, ya, istilahnya biaya konsultannya berapa itu yang membuat adalah BPK, ya, dibantu oleh tim lelang dan tim teknis, ya. Jadi di sini ada tim teknis juga, ya. Terus konsultan MK. Jadi kalau konsultan MK-nya ada proses lelang maka dilelang terlebih dahulu, ya. Dan pada tahap lelang konsultan perencana maka konsultan MK ini sudah membantu panitia, BPK dan tim teknis untuk proses lelang konsultan perencana. Jadi seperti itu pemahamannya, ya. Oke, untuk tahap ini ada apa istilahnya yang ditanyakan? Untuk proses lelang konsultan? Jelas ya? Belum ada, Pak. Ya, saya lanjut. Selanjutnya adalah perencanaan teknis. Jadi pada proses lelang konsultan, ya, setelah proses lelang selesai, tentunya akan terpilih, ya, konsultan pemenang, ya. Nah, jika ada konsultan MK, ya, maka konsultan MK tadi membantu panitia dan tim teknis, juga BPK untuk lelang konsultan perencana, ya. Nah, setelah proses lelang konsultan perencana selesai, maka ada pemenang konsultan perencana, ya. Nah, tahap selanjutnya adalah proses perencanaan teknis, ya. Jadi perencanaan teknis ini dilakukan oleh konsultan perencana. Jadi di sini jika ada konsultan MK, maka konsultan MK memantau proses perencanaan dari konsultan perencana, ya. Untuk tugas utama dari konsultan perencana ini biasanya akan ditentukan berdasarkan kontrak, ya, istilahnya, atau surat perjanjian pekerjaan, ya, atau surat perjanjian kerja, ya. Ini biasanya perencana akan membuat mulai dari konsep perancangan, ya, pradesain sampai pengembangan desain, detail desain, ya, terus menghitung RAB atau rencana anggaran biaya dan RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat, ya, atau disebut juga spesifikasi teknis, ya. Juga mempersiapkan untuk pelelangan fisik atau pelelangan untuk kontraktor, dan konsultan perencana ini juga nanti pada saat berjalannya proyek itu bertugas untuk pengawasan berkala. Jadi pengawasan berkala itu pengawasan yang dilakukan secara berkala, bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali, ya, pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, ya. Jadi perencana selain bertugas proses perencanaan tentunya juga bertugas untuk pengawasan berkala ini, ya. Dan
pada tahap ini tentunya pihak-pihak yang akan terlibat adalah ada PPK atau pejabat pembuat komitmen, ada tim teknis, ya, ada konsultan MK jika ada, ya. Jika tidak ada konsultan MK ya PPK, tim teknis, dan itu aja yang terlibat. Jadi kalau di sini tim teknis jelas tadi saya sampaikan ada arsitek, ada sipil, ada ahli ME, ada tim dari user dan atau tim dari PU, ya, untuk memantau proses perencanaan teknis, ya. Jadi ini tahap yang ketiga. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Masih jelas? Jelas, Pak. Baik, saya lanjut dulu, ya. Tahap selanjutnya adalah proses lelang kontraktor dan konsultan pengawas. Ya, ini jika tidak ada konsultan MK ya tentunya, ya. Jadi setelah dokumen perencanaan selesai, ya. Jadi dokumen perencanaan itu ada dokumen apa istilahnya inti, ya. Itu biasanya terdiri dari gambar, ya, atau desain, ya, terus RAP, ya, dan RKS, ya, dan juga ada dokumen administrasi untuk proses lelang, ya. Jadi di sini untuk proses lelang kontraktor dan konsultan pengawas ini jika tidak ada konsultan MK, ya. Kalau ada konsultan MK berarti tidak usah melakukan lelang konsultan pengawas, ya, karena nanti konsultan MK sekaligus sebagai pengawas, kan. Di pada proses lelang kontraktor, ya, ini panitia yang berperan di sini adalah panitia lelang dan konsultan MK jika ada, ya. Jika tidak ada konsultan MK ya panitia lelang dan ini ada PPK, ada tim teknis, ya. Di proses lelang kontraktor dan konsultan pengawas, ya, jika telah ada konsultan MK maka lelang konsultan pengawas tidak diperlukan lagi, ya. Jadi konsultan pengawas diadakan jika tidak ada konsultan MK, ya. Oke, selanjutnya ya, pada proses lelang kontraktor dan konsultan pengawas ini, ya, biaya yang terlibat ada PPK tetap, ya. Jadi PPK itu petugas untuk memantau proses lelang, ya. Nah, jadi intinya prosesnya itu PPK memberikan tugas ke panitia lelang, ya, untuk mengadakan lelang. Terus panitia pengadaan barang dan jasa atau tim lelang, ada tim teknis, ya, ada konsultan MK jika ada, ya. Dan selanjutnya tahap yang terakhir adalah pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. Jadi setelah proses lelang kontraktor ini selesai dan ada pemenang dari kontraktor, ya, maka tahap berikutnya ada pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, ya. Jadi untuk pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, ya, di sini pengawasan konstruksi dilaksanakan oleh konsultan pengawas atau konsultan MK jika ada. Jadi kalau ada konsultan MK berarti langsung dilaksanakan oleh konsultan MK. Jika tidak ada konsultan MK maka pengawasan konstruksi dilaksanakan oleh konsultan pengawas, ya. Nah, yang penting di sini pada proses pengawasan yaitu merupakan pengendalian mutu, pengendalian biaya dan pengendalian waktu dan juga untuk administrasi proyeknya, ya. Di dokumen-dokumen proyek harus lengkap, ya, dokumen-dokumen pengawasan terutama, ya. Pada proses ini yang terlibat, ya, di sini
ada kontraktor, ada konsultan MK jika ada konsultan pengawas jika tidak ada konsultan MK, dan perencana. Nah, perencana ini masih terlibat di sini. Ya, yang saya sampaikan di tahap ketiga tadi ada pengawasan berkala ya. Jadi itu untuk tahapan-tahapan pelaksanaan proyek mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan konstruksi ya. Nah, setelah pelaksanaan konstruksi ini biasanya nanti ada tahap berikutnya itu setelah selesai konstruksi itu biasanya ada satu tahap terakhir namanya tahap proses pemeliharaan biasanya ya. Itu akan kita bahas tersendiri pada lelang kontraktor ya. Oke, itu tahapan pelaksanaan proyek ya. Ya, seperti itu secara poin-poin pentingnya ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau yang belum jelas ya dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dari tahap persiapan sampai pelaksanaan konstruksi. Silakan. Saya akan izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk proses lelang konsultan ini, Pak, untuk teknisnya bagaimana ya, Pak? Apakah ada peraturan-peraturan pelelangan atau bagaimana? Ya, itu nanti akan kita sampaikan tersendiri tentang proses lelang. Ya, jadi proses lelang ada peraturannya berdasarkan Perpres yang terbaru tahun 2021. Ya, itu akan ada ya. Jadi di sini belum saya jelaskan karena itu nanti akan kita jelaskan khusus karena materinya cukup banyak terkait dengan proses lelang itu sendiri. Jadi nanti ada beberapa apa istilahnya acuan-acuan terkait dengan lelang. Ya. Metodenya gimana, sistemnya seperti apa, itu ada semua di Perpres nanti. Itu ya. Jadi Ya, yang saya Pak, sampaikan, yang saya sampaikan hari ini masih dalam tahap-tahapannya, karena nanti akan kita bahas tersendiri itu. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, ini proyek pemerintah sehingga harus mengacu pada peraturan untuk proses lelang atau istilahnya pengadaan barang dan jasa. Proyek pemerintah itu mengacu pada Perpres. Perpres itu peraturan presiden ya yang terbaru tahun 2021 ya. Itu ya. Jadi yang sebelumnya itu ada pembaruan terus ya. Mulai yang terakhir itu Perpres nomor 16 kalau nggak salah tahun 2018, yang terakhir ada tahun 2021 ya. Itu nanti untuk acuan-acuan ketentuan proses lelang. Dan proses lelang ya semuanya online ya. Jadi purchasing istilahnya pengadaan barang dan jasa secara online ya. Gitu ya. Iya, Pak, baik. Terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi, terutama terkait dengan tahap-tahapan, terus yang dilakukan setiap tahap dan pihak-pihak yang terlibat di sini? Saya, Pak, Ya, silakan. ingin bertanya, yaitu persamaan dan perbedaan tugas-tugas dari PPK dan MK itu apa ya, Pak? Apakah ada persamaan atau tidak? Oke, jadi nanti silakan Anda browsing aja itu, saya nggak hafal ya. Jadi tentunya berbeda. Jadi masing-masing pihak yang di sini itu ada yang namanya tugas dan kewenangan. Ya, Anda bisa browsing dan di Perpres nanti juga ada, juga di Permen PU itu juga ada terkait tugas dan kewenangannya. Jadi intinya kalau PPK atau pejabat pembuat komitmen itu nanti dia yang bertanda tangan semua kontrak, ya, baik kontrak dengan konsultan MK, terus kontrak dengan konsultan perencana, kontrak dengan konsultan pengawas, misalnya kalau ada konsultan pengawas, dan kontrak dengan kontraktor. Ya, jadi yang bertanda tangan kontrak. Jadi PPK di sini adalah merupakan wakil dari owner atau user.
Ya, jadi PPK atau pejabat pembuat komitmen ini biasanya ditunjuk oleh pimpinan tertinggi di lembaga itu, ya, untuk penandatanganan kontrak. Atau bisa jadi pimpinan itu sendiri yang menjadi PPK, tapi jarang biasanya menunjuk, karena nanti PPK ini akan bertanggung jawab ke pimpinan sebagai PA. PA itu pengguna anggaran istilahnya, atau KPA. KPA itu kuasa pengguna anggaran, itu pimpinan tertinggi. Ya, jadi PPK di sini intinya bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan proyek, mulai dari awal sampai akhir. Nah, sehingga tanggung jawabnya sangat besar, ya, sangat berat, gitu ya. Termasuk kewenangannya, ya. Jadi PPK itu juga mempunyai hak untuk memutus kontrak, katakanlah, jika dinilai baik konsultan maupun kontraktor tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, gitu ya. Terus terkait dengan MK, nah, MK ini adalah merupakan istilahnya pihak yang dipercaya oleh PPK, ya, sebagai wakil PPK untuk memantau semua proses jika ada MK, ya. Jadi tingkatannya seperti itu, ya. Jadi MK itu pihak yang mewakili PPK di sini untuk memantau kegiatan proyek, ya, dan juga memanajekan MK itu, ya. Nah, PPK itu wakil dari owner, ya. Dalam artian di sini PPK juga bisa dikatakan wakil juga dari owner untuk pelaksanaan proyek. Jadi itu, ya. Bisa memahami? Baik, Pak, terima kasih. Ya, oke. Ada yang lain? Silahkan. Ya, silahkan. Hal apapun yang belum Anda pahami terkait dengan ini, Anda tanyakan aja sebelum kita melangkah lebih jauh untuk materi selanjutnya. Karena ini masih sangat mendasar, ya. Jadi harus tahu proses tahapannya dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini. Silahkan, yang lain. Sudah paham atau masih bingung? Halo? Sudah cukup mungkin, Pak. Mungkin. Yang lain mungkin? Terus, apakah proses ini atau tahapan ini untuk untuk proyek swasta sama enggak? Sama Beda enggak? ya mungkin, Pak, ya? Bedanya kira-kira di mana, ya? Bedanya sama persis atau beda, ya? Bedanya di mana? Tadi yang saya jelaskan kan untuk proyek pemerintah, ya. Memang kalau proyek pemerintah kan sangat rigid untuk tahapan dan aturannya. Mungkin di bagian pelaksananya, Pak. Kenapa pelaksanaannya? Bedanya di mana? Maksudnya lebih sedikit seperti PPK atau panitianya itu lebih simpel kalau yang Lebih simpel timnya. Timnya ya, lebih simpel. Oke, jadi terkait dengan tim. Kalau untuk tahapannya? lebih fleksibel, Pak. Jadi bisa Lebih fleksibel. Ya. Oke, jadi sebenarnya untuk tahapannya secara ini hampir sama. Cuman memang untuk proyek-proyek swasta karena ya dilaksanakan sendiri oleh swasta dan tidak menggunakan anggaran negara, biasanya aturannya ya terserah dari ownernya, ya. Jadi dari pemilik uangnya kan, ya. Jadi untuk tahapannya mungkin hampir sama, tapi mungkin nanti dia lebih fleksibel, terus timnya juga mungkin lebih sederhana begitu, ya.
Tapi untuk prosesnya hampir sama. Untuk proses lelangnya pun biasanya mereka bisa melakukan lelang sesuai dengan keinginannya sendiri, ya, seperti itu. Tapi kalau untuk proyek pemerintah ya harus mengacu pada peraturan, itu pasti, ya. Ya. Jadi untuk perencanaan proses mulai dari persiapan, terus pembentukan panitia, mungkin di sana pembentukan tim, begitu ya. Terus ada proses lelangnya itu biasanya tetap ada, tapi mungkin sistemnya berbeda. Misalnya mereka cukup mengundang beberapa pihak yang dianggap punya kualifikasi yang baik, misalnya langsung dipilih, diundang, itu juga bisa, ya. Terus untuk perencanaan teknis itu juga mereka langsung yang memantau sendiri dari tim user atau ownernya, ya. Bisa juga mereka meng-hire dari tim ahli untuk memantaunya. Untuk proses lelang kontraktor dan pengawas itu juga mereka mempunyai sistem tersendiri, ya. Tapi bisa juga mengadopsi dari proyek pemerintah, ya, terserah lah seperti itu. Jadi lebih fleksibel ya untuk proyek swasta, ya. Oke, terus ini tahapannya seperti ini, ya. Jadi mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan konstruksi. Jadi biasanya untuk proyek pemerintah memang ada yang namanya tahun anggaran, ya. Biasanya ada yang single years atau tahun tunggal, misalnya tahun 2022 misalnya. Bisa jadi proses persiapan sampai pelaksanaan ini dilakukan pada 1 tahun anggaran. Bisa juga multi years, jadi multi years itu bisa tahun jamak, jadi beberapa tahun, itu tergantung sistemnya, itu boleh, ya, tapi ada ketentuannya, ya. Bisa juga misalnya proses perencanaan dilakukan tahun ini, untuk pelaksanaannya direncanakan tahun depan, itu juga bisa, ya. Tapi juga biasanya sebelum pelaksanaan harus ada review desain, harga, dan lain sebagainya. Jadi bisa seperti itu, ya. Yang terpenting, ya, dalam proses proyek konstruksi di sini, ya, terutama untuk bangunan gedung, ya, tentunya harus sangat memperhatikan terkait dengan kualitas, terkait dengan efisiensi biaya, ya, karena menggunakan dana pemerintah, ya. Dan tentunya, ya, sesuai dengan aturan yang ada itu, ya. Dan yang terpenting lagi ketentuan-ketentuan terkait dengan bebas korupsi, KKN, dan lain sebagainya itu sangat-sangat penting, ya. Karena pertanggungjawabannya adalah terhadap keuangan negara, ya, dan biasanya ada audit, ya, pasti ada audit, ya, setiap tahapan ada audit yang dilakukan oleh BPK, terus ada juga inspektorat, begitu, ya, ya, sampai KPK dan lain sebagainya, itu ada audit, ya, untuk kegiatan proyek ini, ya. Jadi intinya seperti itu, tahapannya seperti itu, ya. Dan setiap tahapan ini harus ini apa istilahnya dipenuhi. Oke, selanjutnya ini terkait dengan ini kan ada proses perencanaan, ada proses pelaksanaan konstruksi, ada proses pengawasan, ya, dalam kegiatan proyek, ya. Ini ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas atau konsultan MK, dan ada kontraktor, ya. Nah, ini kan ada beberapa pihak yang terlibat, ya. Apakah boleh atau ada ketentuan misalnya pelaksanaan ini hanya dilakukan oleh satu perusahaan, mulai dari proses perencanaan, pengawasan, dan konstruksi? Boleh, Pak. Boleh.
perusahaan itu juga menang lelang yang satunya. Menang lelang yang satunya. Iya, maksudnya jika dia menang dalam lelang MK, terus nanti dia ikut lagi lelang kontraktor gitu. MK dan kontraktor satu perusahaan apakah boleh? Perusahaan penyedia jasa konsultan dengan penyedia perusahaan jasa konstruksi. Apakah itu boleh dalam satu PT? Halo? Mohon maaf Pak, kalau setahu saya peraturan terbaru itu sudah dipisah Pak untuk sekarang. Peraturan Benar, Pak? terbaru sudah dipisah, maksudnya? Maksudnya untuk konsultan dan kontraktor tidak boleh dalam satu PT gitu Pak. Apa benar, Pak? Konsultan dan kontraktor. Konsultan apa ini? Konsultan pengawas, konsultan MK, atau konsultan perencana? Kurang tahu Pak, kayaknya sepertinya konsultan MK dan perencana mungkin Pak. Perencana dan MK dan perencana. Berarti Ya, pengawas juga dong MK. Ya. Saya belum aman Ya. tahu sepenuhnya Pak, tapi seingat Ya. saya sudah jadi itu. Ya, jadi pada umumnya memang terpisah ya antara konsultan dengan kontraktor. Ya, kalau konsultan perencana dia lelang lagi menjadi konsultan pengawas itu boleh, ya. Atau konsultan apa? Konsultan MK, tapi biasanya jarang yang konsultan MK itu biasanya berbeda dengan konsultan perencana ya. Tapi ada satu sistem lagi, pernah dengar nggak design and build, rancang bangun? Jadi yang merancang dan juga yang bangun. Pernah dengar design and build? Pernah dengar istilah itu? Kalau saya belum, Pak. Belum ya. Yang lain? Belum, Pak. Design and build. Jadi dimungkinkan ya untuk design and build. Jadi ngerancang sekaligus membangunnya ya dalam satu perusahaan ya. Tapi pengawasnya tetap harus berbeda. Ya, jadi konsultan pengawasnya itu atau konsultan MK-nya tetap harus berbeda. Tapi kalau rancang dan bangun itu boleh. Dengan syarat ya perusahaan itu mempunyai SBU istilahnya, sertifikat badan usaha untuk desain juga. Jadi dia punya divisi untuk perencanaan, punya divisi juga untuk pelaksanaan. Ya. Terus tentunya harus ditunjang tenaga ahli ya, baik untuk perencanaan maupun untuk pelaksanaan atau konstruksi. Ya. Dan itu sebenarnya secara logika jauh lebih efisien. Ya, jadi dia mempunyai tentunya yang qualified ya, yang mempunyai kualifikasi untuk perencanaan dan juga untuk pelaksanaan ya. Tapi saya pikir masih sangat jarang ya, karena timnya memang harus benar-benar lengkap di situ ya. Tapi kalau untuk proses pengawasan dan MK itu memang idealnya berbeda ya. Jadi untuk nanti yang bertugas untuk memantau atau mengawasi mulai dari proses perencanaan ya, proses lelang sampai proses pelaksanaan konstruksi ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Intinya sebenarnya kalau kita untuk pengadaan atau untuk pelaksanaan proyek konstruksi itu memang harus efisien ya, efektif, terus transparansi, terus apa istilahnya capable begitu ya, sesuai dengan apa keahliannya ya di bidangnya, dan ya harus profesional ya, tidak KKN, tidak apa istilahnya korupsi dan lain sebagainya. Itu yang mendasar seperti itu ya. Oke, ada yang lain yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
untuk pejabat pembuat komitmen atau PPK itu setiap proyek itu berbeda atau memang sama terus, Pak? Oke, setiap proyek berbeda atau sama terus ya. Jadi ada juga yang sama, ada juga yang berbeda. Biasanya tergantung institusinya ya. Kalau institusinya kecil, proyeknya nggak banyak, mungkin cukup 1 PPK. Ya, tapi kalau proyeknya banyak, terus nilainya besar-besar, supaya tugas dari PPK itu bisa fokus, itu boleh beberapa PPK. Jadi mungkin setiap proyek ada PPK-nya sendiri. Jadi intinya seperti itu, ya. Saya lihat kalau institusi-institusi kecil biasanya proyeknya kecil-kecil ya cukup untuk 1 PPK, begitu ya. Jadi yang penting PPK ini bisa apa istilahnya menjalankan tugas dengan maksimal, gitu ya. Jadi secara teknis seperti itu, ya. Boleh 1 PPK untuk menangani beberapa proyek, boleh beberapa PK menangani proyek-proyek tertentu, gitu. Itu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Oke, ya. Terus untuk terkait dengan tugas dan kewenangan PPK, silakan ada browsing aja ada. Terus tugas dan kewenangan tim teknis, tugas dan kewenangan konsultan perencana, konsultan pengawas, konsultan MK, itu ada semua. Anda browsing aja itu, ya banyak di online itu ya. Itu ya. Oke, apa lagi ya? Jadi tahapan-tahapannya semacam ini ya. Yang penting tiap tahapan itu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan output yang dihasilkan untuk tiap tahapan itu dapat dipertanggungjawabkan dan pihak-pihak yang berperan di sini bisa menjalankan tanggung jawabnya ya sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Jadi istilahnya satu tujuan untuk melaksanakan atau mensukseskan kegiatan proyek itu sesuai dengan ketentuan dan yang penting efisien, efektif gitu ya, dan juga jaminan mutu ya, itu yang penting ya untuk pelaksanaan proyek ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Saya kasih kesempatan masih. Oke, kalau belum ada untuk materi perkuliahan hari ini cukup ya. Habis ini silakan Anda menyampaikan daftar pertanyaan sesuai dengan materi yang ada di sini ya, sesuai dengan nomor presensi, dan pertanyaannya saya harapkan benar-benar eksplorasi dan singkat jelas ya, singkat jelas ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini ya. Kita masih punya waktu ya, kita sampai jam berapa? Itu nanti langsung disambung di grup untuk mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.